Memangnya selama ini ada masalah? Oh ya, informasinya Squad lama ini selalu iri hati kepada almarhum karena almarhum ini cekatan dan disayang oleh bapak maupun ibu. Nah, mana ukurannya orang ini disayang bapak oleh ibu? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum yang juga polisi dinas di Yanma Polri. Dipanggil dia, dihadiahi. Hadiah yang diberikan pertama uang 5 juta kepada adiknya yang polisi. Reza namanya. Reza, ya. Kemudian dikasih lagi dompet merek Pedro, udah saya potret itu, ada tas dan sebagainya. Bahkan dijanjikan dia akan diurus mutasinya atau kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi, Polda Jambi. Bahwa tidak mungkin Ibu Putri selaku istri ex-Kadipropam itu memanggil adiknya, diberi hadiah dan segala macamnya itu kalau tidak dekat hubungannya. Artinya kalau tidak baik perilaku daripada almarhum. Itu ada sekitar berapa puluh kali miss call. Ini ya dicatat ya. Ada berapa puluh kali miss call, saya total 23. Miss call ini datang ke handphonenya Vera atau kekasihnya. Tetapi miss call ini tidak beraturan. Contoh misalnya 16, 16.10, 16.20. Sudah 16.20 balik lagi 16.05 misalnya gitu. Jadi miss call-nya itu tidak beratur, tapi sekali masuk berat gitu loh. Jadi tidak beraturan masuknya. Nah, pertanyaannya ada apa? I see. Berarti diduga handphone ini sudah kuasai pihak ketiga sampai dengan detik ini, karena sampai sekarang nggak ketemu handphone itu. Yaitu 3 handphone dengan 4 nomor. Nah, pertanyaannya siapa yang menguasai handphone ini? Karena handphone ini diduga tergeletak di rumah dinas itu. Apakah di rumah dinas itu orang sembrono masuk sehingga diambil handphone itu? Siapa yang menguasai? Jadi menurut demikian juga bajunya sampai sekarang tidak tahu kita sama siapa. Baju yang dipakai pada saat pembantaian itu, yang katanya baju putih itu kan? Nggak ngerti lagi tentang baju apa. Yang saya duga kalau orang pulang kerja dari kedinasan ya tentu dia pakai PDH. Karena dia kan ajudan mengawal tuh, berarti dia pakai baju PDH. Di mana bajunya? Karena kalau ada bajunya pasti kelihatan dia kenapa ini luka terbuka, kenapa di sini ada tertembak, kenapa di kepala ada bolongan, pastilah dia berdarah dan mengenai bajunya. Kemudian tangannya bolong, pasti juga kalau dia pakai lengan panjang bajunya bolong. Kemudian lipatan kaki sebelah kiri itu ada resapan darah, tentulah itu bajunya akan robek sehingga kakinya berdarah. Ada lagi luka di sebelah kiri bolong juga, tentulah kaos kaki dan sepatunya bolong, kan begitu. Nah, di mana sepatu, kaos kaki dan baju PDH-nya? Dan kalau luka ini bukan cerita tapi faktual. Ya kan, ibaratnya kan gitu. Jadi kita bukan berasumsi. Ini saya bawa bukti seperti ini. Saya mau tanya, apakah penyidik sudah punya bukti sebesar ini? Karena saya kerja keras siang malam. Kalau ibaratnya kalau orang lain kerja separuh hati, saya sepenuh hati, kan begitu. Makanya saya dapat bukti sebanyak ini. Gitu loh. Saya kerja siang malam loh, per 1 minggu saya nggak tidur. Gitu. Jadi kalau misalnya saya balikkan kepada time frame, dengarkan dulu time frame yang saya baca di media. Katanya itu ada komunikasi pada pukul 10, jangan diganggu. 10.58. 10.58 jangan diganggu karena mau mengawal dari Magelang, kan begitu. 10.58 itu adalah terakhir percakapan dia dengan WhatsApp grup keluarga. Karena ayah ibunya, kakak adiknya ini sedang liburan ke Balige, pinggir Danau Toba, Prof. Nah, kemudian mereka dari situ akan mengarah lagi nanti ke Tapsel, Tapsel Selatan, yaitu kampungnya bapaknya Huta Barat. Untuk ziarah ya? Ziarah juga. Kalau Balige itu kampungnya ibunya. Nah, maka si anak ini juga diajak, maksudnya korban ini, almarhum ini juga diajak, ikutlah ke sini. Ya nanti saya izin dulu kepada bapak dan ibu
Mudah-mudahan dikasih izin setelah saya mengawal mereka ke Jakarta. Karena memang rasanya kalau misalnya 10.58 dia masih mengatakan di Magelang. Ya, berarti tambahin 7. Karena pergerakan itu makan waktu 7 jam. Iya, makanya 15.30 mengherankan rasanya. Iya. Dan yang lucunya jam 17 sudah ditemukan mayat oleh Kapolres Jakarta Selatan. Nah, pertanyaannya kapan pelecehannya, kapan tembak-tembakannya? Iya. Kalau jam 17 sudah jadi jenazah. Enggak, yang paling mengherankan juga saya baca pukul 15.30 sampai di kediaman. Menurut kediaman itu kan ada beberapa. Ada kediaman rumah dinas, ada kediaman rumah pribadi. Iya, jadi tapi nggak jauh. Rumah jaraknya dinas berapa ratus meter? Cuma 500 atau 700 meter kan? Karena standar mereka katanya rumah kedinasan itu untuk sterilisasi ke luar kota. Iya. Rumah pribadi setelah steril. Iya. Nah, jadi itu SOP-nya katanya kalau dari luar kota itu harus ke rumah dinas dulu. Nah, pergerakan itu kan memakan waktu juga. Iya. Nah, kemudian ada lagi informasi yang mengatakan tiba-tiba CCTV hilang, tiba-tiba CCTV disambar petir, tiba-tiba diketemukan lagi. Kok udah disambar petir ketemu lagi, kok sudah hilang ketemu lagi. Nah, dari siapa ditemukan CCTV itu harusnya kan dia tersangka karena melucuti barang bukti. Iya. Siapa yang memerintah dia? Karena tidak mungkin CCTV itu dilucuti tanpa perintah. Karena itu komplek Polri, apalagi di pos apa namanya itu penyimpanan kan itu di Polder itu kan di pos. Jadi saya pastikan lagi Bang ya. Iya. Ketika 10.58 itu WhatsApp terakhir itu Abang perkirakan memang berasal dari almarhum ya. WhatsApp 10.58 yang di grup keluarga. 10.58 itu pagi. Iya, 10.58 pagi. Kita anggaplah Brigadir J yang WhatsApp-WhatsAppan itu. Iya. Walaupun belum tentu juga dia. Walaupun belum tentu. Iya, saya paham. Tapi katakanlah dia. Makanya saya perlebar apa namanya itu tempus delicti, locus delictinya. Yang kalau mereka tadinya bilangnya di rumah dinas, saya undurkan ke Magelang. Iya. Karena belum tentu dia yang WhatsApp itu. Iya, oke. Nah, tapi yang apalagi ada kecurigaan pasca kejadian itu handphone ayah ibunya diblokir. Iya. Handphone kakak adiknya diblokir, tidak bisa berhubungan, tidak bisa telepon, tidak bisa WhatsAppan. Bahkan handphone ayah ibunya dan kakak adiknya tidak bisa berhubungan kemanapun. Dan juga rasanya aneh, ketika dia harus bilang pesan WhatsApp dihubungi 7 jam lagi, karena dia mau mengawal. Itu kan agak aneh. Ngapain gitu kan? Kan bisa silent dia. Siap, betul. Kan kalau misalnya menerima WhatsApp silent kan dia bisa lihat angkat apa enggak kan. Kalau misalnya mau angkat kan tinggal izin doang kan. Iya. Toh yang dia kawal bukan presiden misalnya. Ini mohon maaf. Itu kan biasanya kan kalau ajudan dan keluarga ya santai-santai aja lah kita kan. Betul. Dan satu lagi bukan acara kenegaraan maksud saya. Dan satu lagi Prof harus ingat ini anak sebetulnya penugasannya bukan ajudan. Iya. Ini adalah pidana umum subdit 3. Penugasannya ke situ. Iya. Tapi karena dulu Bapak Irjen Verdi Sambo dulu Tipidum, maka diboyong ini dari situ. Subdit 3 pidana umum ke ajudan. Ya, artinya orang kepercayaan. Kan lah. Artinya ini orang yang teruji dan sangat baik. Makanya dibawa ke ajudan. Maksud saya kalau cuma sekedar nerima telepon aja masa harus kasih jangan hubungin saya selama 7 jam ya kan? Gitu. Aneh kan rasanya kan? Gitu. Ya kan? Gitu. Karena kecuali dia nyetir. Ya, nyetir atau katakanlah acara kenegaraan yang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, kalau cuma mengawal keluarga dong. Itu tidak nyetirnya itu tidak non-stop, pasti berarti di rest area. Iya, masa di rest area nggak bisa? Nggak bisa kan gitu. Nggak bisa ngubungin. Nah, betul. Iya kan? Oke, tapi namun yang menjadi poin bagi kita tanggal 7 Juli 2022 atau sehari sebelum dibantai, dia sudah curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan dibantai dan menangis dia. Nangisnya sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya. Dia akan dibantai dan pamitan. Di situ ditanya siapa yang akan membantai atau membunuh. Nah, disebutnya skuad lama. Nah, sebetulnya yang bertanya itu kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Artinya di antara mereka ini sudah ada pengertian tentang siapa skuad lama, siapa skuad baru. Makanya kekasihnya bisa bertanya, yang mengancam membunuh siapa bang? Skuad lama atau skuad baru? Skuad lama. Nah, saya tanya, berarti kau sudah mengerti tentang skuad? Iya. Kepada kekasihnya, sudah bapak. Dia kan manggil saya bapak. Iya. Karena dari segi adat ya, saya manggil dia Namboru, dia manggil saya bapak kan gitu. Nah, memangnya selama ini ada masalah? Oh ya, informasinya skuad lama ini
selalu iri hati kepada almarhum karena almarhum ini cekatan dan disayang oleh bapak maupun ibu. Nah, mana ukurannya orang ini disayang bapak oleh ibu? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum yang juga polisi dinas di Yanma Polri. Dipanggil, dia dihadiahi. Hadiah yang diberikan pertama uang 5 juta kepada adiknya yang polisi. Reza namanya. Reza, ya. Kemudian dikasih lagi dompet merek Pedro, udah saya potret itu. Ada tas dan sebagainya. Bahkan dijanjikan dia akan diurus mutasinya atau kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Polda Jambi. Nah, artinya apa? Bahwa tidak mungkin Ibu Putri selaku istri ex-Kadipropam itu memanggil adiknya, diberi hadiah dan segala macamnya itu kalau tidak dekat hubungannya. Artinya kalau tidak baik perilaku daripada almarhum. Karena almarhum berprestasi dan baik dan dapat dipercaya, sehingga adiknya pun kebagian berkat. Kan begitu?